semuanya, kembali lagi dengan aku, Marcelia Agustin. Di video kali ini, aku nggak bakal lagi nih ngebahas tentang tari tanggai, melainkan aku mau ngebahas salah satu film dari Korea Selatan yang berjudul Kim Ji-young-bon 1982. Buat kalian semua, aku rekomen banget nih untuk nonton film ini, karena di dalamnya banyak banget loh pembelajaran yang bisa kita petik. Siapa nih yang udah gak sabar buat dengerin aku cerita tentang alur filmnya? Tapi tunggu dulu, sebelum aku lanjutin ngebahas film ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini supaya aku tambah semangat buat konten selanjutnya. Aku yakin kalian semua pasti pernah dengarkan kasus-kasus depresi. Nah, kasus depresi ini nih banyak sekali biasanya terjadi di kalangan para remaja. Tetapi kalian tahu nggak? Ternyata depresi ini bisa juga loh terjadi dan dialami oleh para ibu rumah tangga. Kira-kira kalian semua tahu nggak apa penyebab depresi? Film Kim Ji-young-bon 1982 ini diadaptasi dari novel karya Cho Nam-gyu dengan judul serupa, yang terbit pada tanggal 14 Oktober 2016, lalu tayang perdana pada tanggal 20 Oktober 2019, dan pada 7 November 2019 tayang di Indonesia. Walaupun banyak menuai kontroversi, novel ini berhasil menjual lebih dari 1 juta kopi loh. Dan kabarnya novel ini menjadi novel yang sensasional karena telah mengangkat isu mengenai seksisme, patriarki, juga kesetaraan gender yang ada di Korea Selatan. Meskipun Korea Selatan adalah salah satu negara modern secara ekonomi, tetapi negara ini masih sangat konservatif dalam permasalahan gender. Seperti pekerjaan rumah tangga yang seringkali dianggap sebagai kewajiban serta kodrat sebagai wanita untuk melakukannya. Seorang istri yang hanya berdiam diri di rumah dan memilih untuk fokus mengurusi anak dan juga suaminya. Tapi terkadang para suami lupa menghargai apa yang telah dilakukan oleh istrinya. Nah, hal inilah secara tidak langsung dapat mengganggu kesehatan mentalnya, sehingga terjadinya gangguan psikologis yang sering terjadi pada ibu rumah tangga. Nah, pas banget nih sama film Kim Ji-young-bon 1982 ini. Film ini bercerita tentang perjuangan wanita Korea Selatan dalam menghadapi berbagai macam diskriminasi dari lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial, yang dimana Korea Selatan masih menganut cara pandang patriarki. Nah, ada yang tahu nggak sih patriarki itu apa? Patriarki ialah sistem sosial yang menganggap bahwa kedudukan seorang lelaki itu yang paling utama dan wanita selalu menjadi pihak yang tersubordinasi. Ji-young merupakan ibu rumah tangga berumur 30 tahun. Ia mengalami gangguan psikologis akibat tekanan dalam berumah tangga. Ji-young rela kehilangan jati dirinya demi untuk menjadi ibu yang baik dengan cara fokus mengurusi anak dan juga suaminya. Seperti adegan awal film yang menampilkan Ji-young, suami dari Ji-young, yang sedang bertemu dengan seorang psikiater untuk menanyakan perihal istrinya yang akhir-akhir ini mengalami perubahan. Seperti yang terjadi pada saat perayaan Tahun Baru, mereka berkunjung ke rumah orang tuanya Dae-hyung. Walaupun dalam keadaan yang sudah kelelahan, Ji-young langsung membantu mertuanya demi untuk menjadi menantu yang baik. Semua orang beristirahat, kecuali Ji-young. Setelah perayaan selesai, Dae-hyung mengajak istrinya untuk pulang ke rumah agar ia bisa beristirahat. Tetapi niat itu tertahan akibat kakak Dae-hyung datang dan Ji-young kembali menyiapkan makanan untuk kakak iparnya ini.
Dan di saat semuanya sedang asik bersenda gurau, secara tiba-tiba Ji-young seperti mengalami kerasukan. Ia seolah-olah berbicara sendiri dan menjadi orang lain. Nah, pada saat itu Ji-young berbicara seperti seolah-olah dia menjadi seorang ibunya, yang mengingatkan kepada ibunya Dae-young agar mengizinkan Ji-young mengunjungi dirinya karena ia juga sangat merindukan putrinya ini. Dae-young yang melihat istrinya berperilaku seperti itu langsung dengan sigap membawa istrinya pergi ke rumah ibu Ji-young agar istrinya merasa lebih tenang. Di tengah perjalanan, Dae-young menelpon kakaknya untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi pada diri Ji-young dan meminta agar ibunya tidak menghubungi Ji-young terlebih dahulu. Setelah sesampainya di sana, Ji-young langsung tidur dengan jangka waktu yang cukup lama. Sebangun dari tidurnya, Ji-young memandangi sekeliling kamarnya sehingga membuat dirinya teringat akan masa lalu bersama kakaknya. Pada saat dulu, beranjak dari tempat tidurnya, ia melihat sebuah pena. Nah, pena ini adalah kepunyaan adiknya. Dahulu ia sangat berharap agar ayahnya dapat membelikannya pena tersebut untuk Ji-young karena ia bercita-cita ingin menjadi seorang penulis. Seksisme dan diskriminasi masih sering sekali terjadi di negara Korea Selatan, apalagi sama perempuan. Seperti adegan di dalam film yang memperlihatkan Ji-young yang sedang duduk di taman bersama putri kecilnya Ayong sambil meminum segelas kopi. Ia beristirahat dari rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga yang sangat padat. Ji-young tak sengaja mendengar segerombolan pekerja yang sedang mengobrol dan mengeluh tentang pekerjaan mereka. Lalu dilanjutkan dengan membandingkan hidup mereka dengan hidup Ji-young yang tampak enak, karena terlihat asik dan sangat santai duduk sambil meminum kopi dan menghabiskan uang suami. Setelah mendengarkan obrolan mereka, Ji-young beranjak pergi dari tempat itu. Tak hanya itu saja, di dalam film ini juga membahas mengenai masalah sexual abuse yang masih marak terjadi di negara Korea Selatan, di mana apabila terjadinya pelecehan seksual, selalu korbanlah yang disalahkan. Seperti adegan di mana Ji-young masih remaja. Ia hampir saja menjadi korban pelecehan seksual. Tetapi ayah Ji-young malah menyalahkan dirinya karena telah memakai rok yang terlalu pendek dan menaiki bus yang terlalu padat. Meski terasa berbeda, tetapi pekerjaan ibu rumah tangga sama-sama memiliki tanggung jawab yang besar loh terhadap keluarga, sehingga rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi, dukungan dari orang-orang terdekatnya adalah hal yang sangat dibutuhkan. Mental dan fisik merupakan satu kesatuan, yang artinya menjaga kesehatan mental sama dengan menjaga kesehatan fisik. Karena apabila mental seseorang sudah rusak, otomatis kesehatan fisiknya juga ikut terganggu. Saat stres, seseorang cenderung memiliki tekanan darah yang tinggi, sehingga itu dapat memicu terjadinya stroke dan diabetes mellitus. Cara-cara yang bisa digunakan untuk mengatasi serta mencegah gangguan psikolog dalam perumahan. Cara-cara mengatasi dan mencegah terjadinya gangguan mental dalam berumah tangga bisa dengan melakukan me time bersama keluarga, bisa itu dengan anak, dengan suami, ataupun yang lainnya. Hindarilah lingkungan sosial yang toksik, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, meminta bantuan serta dukungan terhadap suami, dan juga meminta dukungan kepada para ahli, baik itu psikiater ataupun psikolog. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai nilai-nilai penting dan juga alur cerita dari film Kim Jo-young Born 1982. Jadi, pembelajaran apa nih yang bisa kalian ambil dari film ini?
Bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan kira-kira film apa aja nih yang mau aku bahas buat konten selanjutnya? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk menghidupkan lonceng notifikasinya supaya selalu menerima video terupdate dari aku. Dadah!